Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul Penerapan Algoritma Astar Search untuk pencarian jalur terpendek pada lingkungan grid mesh. Dalam proyek ini, saya menggunakan teknik AI bernama searching, khususnya algoritma Astar, di mana Astar ini termasuk dalam informasi search algorithm karena menggunakan pengetahuan tambahan atau heuristik untuk mempercepat pencarian. Astar ini menggabungkan dua kekuatan algoritma pencarian. Ada Uniform Cost Search yang fokus pada biaya aktual dari awal. Kemudian ada Unit-Based First Search yang fokus pada estimasi ke tujuan. Untuk fungsi evaluasinya menggunakan rumus Fn sama dengan Gn plus Hn, di mana Gn adalah biaya dari titik awal ke posisi saat ini, Hn adalah estimasi biaya dari posisi sekarang ke tujuan, biasanya dihitung dengan Manhattan Distance. Untuk implementasi Astar ini dilakukan dengan lingkungan grid mesh dua dimensi di mana titik awal ditandai dengan warna hijau, titik tujuan berwarna kuning, jalur akhir ditandai warna merah, titik-titik yang dieksplorasi tapi tidak masuk ke jalur solusi ditandai biru muda, dan rintangan diberi warna hitam. Program ini menggunakan Python dengan beberapa library. Untuk langkah-langkah algoritma Astar dalam program ini ada inisiasi, untuk titik awal dimasukkan ke dalam open list berdasarkan nilai F awal, kemudian ada eksplorasi, node dengan nilai F terkecil diambil dan dicatat sebagai node yang sedang aktif, kemudian ada pencarian tujuan, di mana jika node aktif adalah tujuan, maka algoritma berhenti. Kemudian ada perluasan tetangga, semua posisi tetangga dihitung nilai G, H, dan F-nya. Kemudian ada backtracking, jalur akhir dibangun mundur dari tujuan ke awal. Program ini juga mencatat statistik seperti panjang jalur, jumlah node eksplorasi, dan efisiensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya secara garis besar. Di sini dari baris pertama hingga keempat ini terdapat uh, import library untuk memuat semua perangkat penting yang dibutuhkan, seperti hybrid key untuk membuat query, matplotlib untuk visualisasi grid dan pewarnaan, dan Navi untuk pembuatan dan manipulasi grid sebagai array dua dimensi. Kemudian baris ke-7 hingga ke-21. Di sini mendefinisikan class node. Class node itu mempresentasikan tick dalam grid untuk menyimpan posisi biaya G, H, dan F, serta node induk. Juga memiliki fungsi perbandingan agar bisa digunakan dalam struktur heap. Kemudian pada baris ke-22 hingga ke-27 itu definisi kelas Astar merupakan inti logika algoritma Astar yang dibagi dalam beberapa fungsi. Kemudian pada baris ke-23 hingga ke-29, di sini ada konstruktor init yang mengatur grid, open list, closed list, dan atribut pendukung. Kemudian selanjutnya ada baris ke-31 sampai 32. Di sini untuk fungsi heuristik yang menghitung estimasi ke tujuan menggunakan Manhattan Distance. Kemudian pada baris ke-34 sampai 42 untuk mencari tetangga dari suatu posisi yang dapat dilalui. Kemudian baris ke-44 hingga ke-50 di sini untuk menyusun kembali jalur dari tujuan ke awal setelah ditemukan. Kemudian yang selanjutnya ada baris ke-52 hingga ke-87. Nah, di sini itu uh, yang menjalankan proses pencarian itu fungsi cari jalur menggunakan algoritma Astar termasuk eksplorasi node, update open atau close list, dan evaluasi heuristik. Selanjutnya di barisan ke 89 maksudnya, hingga ke 157
Kemudian pada baris ke 89 ini, fungsi ini bertanggung jawab untuk menampilkan visualisasi grid dan laporan. Kemudian pada baris ke 90 hingga 114 itu untuk menyimpan subplot yang menggambarkan grid lengkap dengan warna untuk titik eksplorasi, jalur, rintangan, awal, dan tujuan. Kemudian untuk baris ke 116, sini sampai 124, yaitu membuat legenda warna agar visualisasi bisa dibaca dengan mudah. Kemudian pada baris ke 126 hingga ke 154, di sini yaitu menambahkan teks laporan seperti apakah jalur ditemukan, panjangnya, jumlah eksplorasi, efisiensi, dan urutan jalur. Kemudian pada baris ke 154 hingga ke sorry, pada baris ke 115 hingga 157 itu yaitu untuk membuat grid 10 kali 10 default dan menetapkan beberapa koordinat sebagai rintangan nilai satu dalam grid. Bagian ini memastikan bahwa medan pencarian memiliki tantangan untuk algoritma. Kemudian pada baris ke 173 sampai 194 atau 193 itu terdapat program untuk menjalankan dari awal hingga akhir, mencetak judul dan deskripsi, membuat grid, menanamkan kunci awal dan tujuan, mengambil fungsi jalur, dan menambahkan hasil dalam bentuk teks dan visual. Pada baris ke 95 hingga 196, itu pemanggilan main. Baris ini memastikan bahwa fungsi main hanya dieksekusi jika hal dijalankan langsung, uh, merupakan standar dalam Python. Kemudian kita run saja untuk melihat hasilnya. Bisa kita lihat berdasarkan output didapatkan hasil untuk jumlah titik eksplorasi ya. Itu ada 63, panjang jalur solusinya ada 19, angka efektif ada 18 langkah, ukuran bit 10 kali 10 dengan 16 rintangan, kemudian ada jalur dimulai dari 0,0 dan berakhir ke 9,9 dengan pola lintasan yang cerdas menghindari rintangan besar di tengah grid. Nah, untuk contohnya, jalur melewati 0,0 ke 1,0, kemudian 2,0 sampai dengan 9,9, yaitu menghindari area yang terblokir. Nah, untuk efisiensi algoritma tercatat 63%, yang berarti bahwa sebagian besar eksplorasi diarahkan secara efektif menuju solusi. Membuktikan bahwa heuristik yang digunakan yaitu menghantam distance cukup baik untuk skenario grid dua dimensi. Untuk kesimpulannya, dari implementasi ini bisa disimpulkan bahwa Star Search mampu menemukan jalur terpendek secara optimal. Program ini berjalan secara efisien meskipun tetap menjelajahi beberapa titik alternatif. Aplikasi seperti ini itu sangat relevan untuk berbagai kebutuhan seperti robotika, navigasi, digital, permainan, API, dan simulasi pergerakan agen dalam lingkungan dua dimensi. Kemudian lanjut ke judul kedua. Nah, pada proyek kedua ini saya membahas tentang penerapan algoritma decision tree yang termasuk dalam teknik supervised learning dalam tujuan untuk memprediksi apakah seseorang siswa akan lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai akademik mereka. Dengan dataset itu, pertama-tama sebelum memulai proses pemrograman, saya menggunakan dataset dari Kaggle. Sini bernama Student Performance in Exam. Dataset ini berisi data siswa yang mencakup nilai dari 3 mata pelajaran utama, ada Math,
ada reading score, dan writing score. Selain nilai, terdapat juga kolom lain seperti gender, race, parental level of education, dan lainnya. Namun dalam proyek ini saya hanya fokus pada tiga kolom nilai sebagai input utama untuk prediksi. Nah, dataset ini saya unduh dalam format CSV, lalu dibuka dan dianalisis menggunakan library Pandas agar bisa diproses lebih lanjut dalam Python. Nah, algoritmanya yang digunakan yaitu decision tree yang bekerja layaknya pohon percabangan atau pohon bercabang dengan setiap simpelnya berisi pertanyaan terhadap suatu fitur seperti apakah nilai membaca lebih dari 60 dan seterusnya. Sehingga sampai pada keputusan akhir, algoritma ini sangat cocok digunakan dalam pendidikan karena hasilnya dapat divisualisasikan dan dimengerti dengan mudah dan oleh guru maupun mahasiswa. Kemudian penjelasan programnya, berikut penjelasan secara garis besar berdasarkan tentang baris kode, karena untuk mempersingkat, pada baris ke satu hingga ke 5 itu ada import. Di awal saya menggunakan import library yang dibutuhkan seperti Pandas untuk mengolah data, train test untuk membagi data latih dan uji. Kemudian ada decision tree, classifier, dan code tree dari sequence tree untuk membuat dan menggambarkan pohon keputusan. Terus ada assurance score dan elevation report untuk mengevaluasi model, serta metodologi met- metodologi pilot untuk menampilkan grafik visualisasi. Nah, kemudian baris ke 8 ini untuk membaca dataset, di mana saya membaca file SCV ini perintah menggunakan perintah data sebenarnya pd read CSV, yaitu student performance CSV. Dataset ini kemudian disimpan dalam variabel data. Kemudian dari ke 11 hingga ke 12 ini yaitu uh, menampilkan kolom agar lebih yakin bahwa kolom yang dibaca sesuai. uh, saya tampilkan daftar kolom dataset menggunakan read data columns. Kemudian pada baris ke 15 hingga ke 16 itu membuat kolom rata-rata dan kelulusan. Saya tambahkan dua kolom baru dengan yaitu nilai rata-rata dari tiga mata pelajaran dan kelulusan untuk klasifikasi lulus jika rata-rata lebih dari sama dengan 60 dan tidak lulus jika kurang dari 60. Pada baris ke 19 hingga ke 23 ini menentukan fitur dan membagi dataset. Saya pisahkan data menjadi fitur dan target. Fitur ini berisi nilai math, reading, dan writing. Sedangkan target berisi level kelulusan. Kemudian data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Kemudian pada baris ke 26 hingga ke 27 itu melatih model decision tree. Model dibuat dengan uh, Christian entropy dan max depth 4 agar tidak terlalu dalam. Dengan model ini kemudian dilatih menggunakan data latih. Pada baris ke 30 hingga ke 33 itu prediksi dan evaluasi. Model ini melakukan prediksi terhadap data uji, lalu performanya dievaluasi melalui uh, accuracy score untuk hitung akurasi. Kemudian ada classification report untuk menambahkan precision, recall, dan advanced score. Kemudian baris ke 36 hingga ke 39 di sini itu untuk visualisasi pohon keputusan. Pohon keputusan ditampilkan
menggunakan plot tree dan hasilnya divisualisasikan lengkap dengan label dan warna yang menunjukkan dominasi kelas. Untuk baris ke 42 hingga ke 46, uji model terhadap data baru. Kita juga menguji model dengan data siswa baru, misalnya siswa dengan nilai matematika 70, 75, membaca 60, dan menulis 78. Model akan langsung memberikan hasil prediksi apakah siswa tersebut lulus atau tidak lulus. Kemudian hasil evaluasi dari pengujian model memberikan akurasi sebesar, langsung saja kita setelah kita run, ini hasilnya dari hasil pengujian, model memberikan akurasi sebesar 97%. Nah, ini artinya dari 200 data uji, model berhasil memprediksi 197 data dengan benar. Untuk siswa yang lulus, precision 0,97, recall 0,99. Untuk siswa yang tidak lulus, precision dan recall-nya juga tinggi. Dan hanya itu, dari visualisasi program keputusan, kita bisa melihat kalau keputusan secara jelas, misalnya jika reading score kurang dari 61,5 dan writing score kurang dari 65,5, kemungkinan besar siswa tersebut tidak lulus. Nah, sebaliknya, jika reading score lebih dari 61,5 dan writing score lebih dari 59,5, maka hampir pasti model akan memutuskan siswa tersebut lulus. Nah, untuk kesimpulan dari model decision tree ini terbukti sangat akurat dan transparan. Hasil prediksinya bisa dijelaskan secara logis dan ini sangat membantu dalam dunia pendidikan, terutama untuk mengidentifikasi apakah siswa yang membutuhkan dukungan akademik lebih awal. Dalam pendekatan ini, sekolah bisa mengambil keputusan berbasis data. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.